Bismillah. Doain saya ya saudara-saudariku dimanapun kalian berada. Saya dijadwalkan operasi usus buntu besok jam 10. Maksudnya hari ini ya, karena kita lihat nih 13 jam yang lalu. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit ini sehingga kembali bisa beraktivitas seperti biasa. Amin. Semoga Allah berikan kemudahan dalam tindakan yang akan berlangsung. Semoga Allah anugerahkan kesembuhan kepada saudari kita yang bertanya ini, FR. Dan semoga dengan kesembuhan itu Allah tanamkan kepada jiwa saudara kita ini petunjuk terbaik untuk semakin lebih dekat dengan Allah dan merasakan manisnya di balik ujian. Ya, karena semua apa yang Allah ujikan itu tentunya ada nilai-nilai kebaikan. Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha idza ahabba abdan ibtala. Sungguh Allah itu kalau tengah cinta kepada seorang hamba akan memberikan ujian kepadanya. Nah, jadi tadi redaksi yang tadi mengampuni dosa, yang ini ngasih ujian. Ya, kenapa? Karena gini, ya, cara berpikirnya. Orang itu kan kalau diuji, itu cenderung ingin cari solusi kan? Ya, kalau sedang punya masalah, ingin cari solusi kan? Dan fitrah kita, spiritual kita. Jadi ada fitrah, elemen tubuh manusia itu dibagi 3. Ya, fitrah akal, ya, fitrah fisik tubuh, dan fitrah roh, spiritual. Ini inti hidupnya. Fitrah akal, ya, kalau nggak tahu pengen cari tahu, kan itu belajar. Karena itu Anda kalau dapat informasi terus pengen cari tahu, ya, nah itu fitrahnya akal demikian. Ya. Fitrah tubuh kalau butuh sesuatu dituntut, ya, lapar langsung cari makan, ya, apapun yang terjadi pengen makan karena lapar, haus pengen minum, itu fitrah. Sama roh juga begitu, roh, ya, fitrahnya kalau sedang ada persoalan, sedang kegelisahan, dia akan mencari ketenangan, ya, dan roh itu kan sumber ketenangan ada di roh. Ya, tempatnya di hati. Karena itu, karena dari hati sumbernya menjadi perasaan, rasa itu kan gelisah, tenang, ya, dan sejenis-sejenisnya atau ragam-ragamnya. Nah, masalah itu kan cenderung menghadirkan kegelisahan kan? Orang punya masalah pasti gelisah. Lawan dari gelisah itu tenang. Ya, jadi sebetulnya masalah ini sebuah katalis yang bisa, kalau dalam perspektif berbeda ya, cara pandang berbeda, masalah itu adalah sebuah katalis, ya, yang bisa dengan ini mendatangkan ketenangan secara cepat. Jadi kalau nggak ada masalah, bagaimana ketenangan itu bisa muncul? Karena itu cara memahami masalah itu begini, jangan dilihat problemnya, lihat nih sebagai wasilah perantara untuk bisa mendatangkan ketenangan. Sebab kalau nggak ada masalah, kegelisahan nggak ada. Kalau gelisah nggak ada, nggak bisa mencari ketenangan. Persis seperti bersih nggak akan ditemukan kalau nggak nampak kotornya. Kan mustahil nyuci kalau kotorannya nggak ada. Jelas kan? Dari sini, ketika Allah memberikan ujian berupa persoalan, sebetulnya jangan dilihat kepada ujiannya, tapi lihat responnya, reaksinya terhadap persoalan yang muncul ini. Bukankah dengan persoalan itu Anda semakin menunjukkan doa? Belum apa-apa sudah berdoa, ya Allah tolong mudahkan. Tuh, disebutkan Allah. Tiba-tiba kalau semakin naik nih, ya, katalisnya semakin naik nih, katalisatornya naik masalahnya. Bukankah ditopang dengan amalan? Ya, selain hanya dengan lisan bentuk doa itu jadi amalan fisik, tiba-tiba tahajud kan, baca Quran. Ayo, siapa yang saat sedang punya masalah terus malamnya tahajud sambil nangis, ya? Siapa yang tiba-tiba rajin puasa mendadak soleh, ya? Terus siapa yang tiba-tiba baca Quran? Tapi ya ini jalan, dan dari satu kebiasaan itu ya baru tahajud, kemudian baca Quran, boleh jadi ini menjadi sebuah kebiasaan yang terus berlangsung dan dipertahankan. Dan ini yang menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ujian yang biasanya menjadikan kita cepat mendekat kepada Allah, itu ujian sakit. Karena itu dalam sakit ada ampunan. Ya, betapa banyak orang sakit menyebut nama Allah, terus mendekat, berdoa. Karena itu ampunan diturunkan. Jadi kalau ada orang sampai sakit belum mampu minta ampun kepada Allah, itu perlu dicek itu sehat nggak rohnya. Karena yang sehat itu mesti 3, bukan cuma fisik. Mungkin fisik sehat, akal sehat, roh tidak sehat. Ini masalah. Ya, pasti masalah. Demikian bisa rohnya sehat, kemudian fisik sehat, akal nggak sehat juga bermasalah. Tapi masalah roh ini itu yang paling urgent karena akan berpengaruh kepada kecerdasan akal plus juga kecerdasan fisik dan mental. Ya, karena itu kita mendoakan saudara kita, dan doa bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Demikian kepada saudara-saudara kita yang lain yang tengah diuji pula.